Dalam melakukan puja bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widi, umat Hindu diberikan kebebasan untuk dapat mewujudkan bentuk sada tersebut. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan menggunakan mantra, yantra, dan tantra. Mantra adalah doa-doa yang harus diucapkan oleh umat kebanyakan, pidandita, pandita sesuai tingkatannya. Yantra adalah alat atau simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Tantra adalah kekuatan suci dalam dirinya yang dibangkitkan dengan cara-cara yang diterapkan dalam kitab suci. Pada dasarnya, yantra, mantra, dan tantra ketiga memiliki 3 pendekatan dasar yang tersedia bagi manusia untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan dan menggunakannya untuk melakukan tugas mereka di bumi sebagai bagian dari tugas wajib mereka. Namun, sepertinya halnya dengan banyak aspek Hinduisme lainnya, perbedaan mereka agak amorf karena mantra dapat digunakan dalam praktik yantra dan tantra dan sebaliknya. Mereka juga hadir dalam upacara pengorbanan Weda. Mantra digunakan untuk memohon dewa, yantra untuk membangun lubang pengorbanan dalam formasi geometri tertentu untuk memberikan kepada mereka kekuatan pemurnian dan magis tertentu, dan tantra untuk mendisiplinkan tubuh sebelum atau selama upacara, dan untuk mengorbankan tubuh dan atau unsur-unsurnya selama pengorbanan. Apa itu yantra? Sebuah jalan atau teknik yang sering disalahartikan sebagai jadu tunan atau tahayul. Secara teknis, yantra berarti sebuah instrumen, sebuah alat, atau jimat atau diagram mistik. Dengan mengikuti teknik-teknik dan instruksi tertentu, seseorang bisa mencapai siddhi atau pemenuhan keinginan dan ambisi dengan cara yang lebih cepat. Para resi atau pengabdi kebenaran di masa lalu melatih yantra dan mencapai kedamaian pikiran yang sempurna yang menjadi hal yang sangat esensial pada zaman modern sekarang ini. Secara umum, sebuah yantra adalah sebuah gambar khusus yang dibuat pada lempengan logam, baja, tembaka, perak, atau emas. Bahan yang digunakan biasanya adalah yang tahan lama sehingga ketika dilakukan puja, yang menggunakan akan terlindungi dari berbagai kekuatan yang berlawanan dengannya. Demikianlah yantra menjadi sebuah media di mana energi yang tidak tampak akan memperlihatkan kekuatannya pada diri seseorang. Media yang digunakan disucikan terlebih dahulu dan orang yang mengenakan wajib untuk mengucapkan mantra tertentu. Pembagian yantra. Karena yantra bisa digunakan untuk berbagai puja, maka sastra kitab suci kita mengklarifikasi puja yantra menjadi 5 jenis, yaitu Bhuprista yantra. Yantra-yantra ini terbuat dari berbagai jenis bahan dan nama yantra itu sendiri mengidentifikasikan bahan yang digunakan. Yang mungkin bisa dibagi lagi seperti pembagian yantra yang dibuat timbul dengan diikuti oleh puja mantra dan bija mantranya. Yantra yang hanya ditulis saja. Meru Prista Yantra. Yantra ini berbentuk seperti pegunungan karena dasarnya sangat besar, mengecil hingga ke puncak. Ini adalah yantra yang dibuat timbul. Patala Yantra. Yantra ini berbentuk seperti gunung yang terbalik berlawanan dengan Meru Yantra. Yantra ini diukir. Meru Parastar Yantra. Ini adalah yantra yang dipotong. Ruram Prista Yantra. Berbentuk segi empat yang pada dasar dan puncaknya berbentuk kura-kura di puncaknya. Menulis mantra. Menulis mantra ada beberapa metode tertentu yang harus diikuti ketika seseorang menulis yantra. Ada pola-pola yang harus diikuti seperti sadhaka. Harus menghadap ke arah tertentu dan menggunakan bahan-bahan tertentu untuk tujuan tertentu pula. Dalam hal ini, yantra digunakan dan diucapkan jadi lebih ampuh dan memberikan hasil yang diinginkan. Dalam menulis yantra, garis ditarik dari timur ke barat jika yantra yang dibuat adalah untuk tujuan yang baik, sedangkan yantra yang dibuat untuk menghancurkan musuh, kematian, dan sejenisnya dibuat dari barat ke timur. Bahan yang digunakan dalam membuat yantra.
Ajaran Hindu meyakini bahwa ada banyak bahan yang bisa digunakan untuk membuat yantra, yang mana salah satunya adalah astagandha. Astagandha termasuk di dalamnya adalah 8 jenis sarana yang digunakan, terdiri dari agar, tagar, krochan, kasturi, dengan candan sandur, lal candan, dan kesar. Ada juga compor, kasturi, kesar, krochan, candan, tagar, agar, dan tepung. Dan juga ada kesar, kasturi, compor, singul, candan putih, candan merah, agar, dan tagar. Dan yang terakhir ada camhor, candan, agar, tagar, turmeric, kumkum, krochan, silajet. Apa itu mantra? Mantra adalah sebuah pola gabungan kata-kata bahasa Veda yang diidentikan dengan dewa atau dewi tertentu. Mantra-mantra yang ada sekarang adalah warisan yang kita dapatkan dari para maharesi, orang suci, sadhu, dan yogi yang telah mempraktekkan berbagai mantra itu selama ribuan tahun. Ini menuntun kita untuk mengikuti jejak ajaran beliau. Mantra adalah sejumlah huruf kata yang dijadikan satu. Mantra disusun dengan menggunakan aksara-aksara tertentu, diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk suara. Sedangkan huruf-huruf itu sebagai perlambangan-perlambangan dari bunyi tersebut. Jenis-jenis mantra. Berdasarkan sumbernya, mantra ada bermacam-macam jenis yang secara garis besar dapat dipisahkan menjadi Vedic mantra, Tantrika mantra, dan Purani mantra. Sedangkan berdasarkan sifatnya, mantra dapat terbagi menjadi Sattvika mantra, mantra yang diucapkan guna untuk mencerahkan sinar kebijaksanaan, kasih sayang Tuhan tertinggi, cinta kasih, dan perwujudan Tuhan. Rajasika mantra, mantra yang diucapkan untuk guna kemakmuran serta kesejahteraan anak cucu. Tamasika mantra, mantra yang diucapkan guna mendamaikan roh-roh jahat, untuk menghancurkan atau menyeserkan orang lain, ataupun perbuatan-perbuatan kejam lainnya. Di samping itu, mantra juga dapat dibagi menjadi mantra yang berupa sebuah daya pemikiran yang diberikan dalam bentuk beberapa suku kata atau kata guna keperluan meditasi dari seorang guru, mantra diksa. Stotra, doa-doa kepada para devata. Stota ada yang bersifat umum, yaitu yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Kavaca mantra, mantra yang dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dan berbagai rintangan. Dalam kitab Nirukta Vedanga, mantra dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkatan kesukarannya, yaitu paroksa mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkatan kesukaran yang paling tinggi. Ada juga adhyatmika mantra, mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Dan terakhir pratyaksa mantra, mantra yang lebih mudah dipahami. Cara mengucapkan mantra. Ada Vaikari, yaitu mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan cara ini akan mampu memecah guna tamas, kelambanan, ketakutan yang ada pada diri seseorang. Ada Upamasu, yaitu mantra yang diucapkan yang hanya didengar oleh seorang yang mengucapkan saja atau berbisik. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan teknik ini dapat memurnikan guna rajas, nafsu. Dan terakhir ada manasika, yaitu mantra yang diucapkan dalam hati, bermeditasi pada jiwa dari mantra serta arti dari kata-kata suci tersebut dapat menggerakkan lidah ataupun bibir. Kekuatan mantra ini akan dapat menumbuhkan kesadaran ilahi pada diri yang mengucapkannya, sedangkan yang bermeditasi pada irama pernafasan dapat menggunakan mantra disebut ajapa-japa. Kualitas mantra. Ada sattvika mantra produktif, yaitu dipakai dalam rangka meningkatkan
meningkatkan kesadaran ilahi semata-mata untuk memuliakan kebesaran Brahman dengan segala prabhavanya, sehingga muncul perasaan welas asih, cinta, pengabdian, terbebas dari ego kepemilikan dan nafsu, dipakai sebagai media untuk menyebarkan sang jiwa melawan lautan samsara atau penderitaan kelahiran kematian. Rajasika mantra protektif, yaitu kualitas mantra yang dipakai untuk kelangsungan hidup secara duniawi, memenuhi keinginan, memperoleh harta, keturunan, kemuliaan, kemewahan, kesehatan, kewibawaan, kedudukan, dan sebagainya. Tamasika mantra atau destruktif, kualitas mantra yang dipakai untuk kegiatan menundukkan lawan, menghancurkan penyakit, mencelakakan orang lain, dan termasuk ilmu hitam. Terlepas dari hal tersebut, di atas sebuah mantra akan dapat memberikan manfaat maksimal, sakti, siddhi, suci, baik kepada orang yang mengucapkannya maupun orang lain dalam lingkungan, dalam bentuk vibrasi dipengaruhi oleh beberapa hal prinsip, yaitu sraddha, keyakinan yang mendalam terhadap sebuah mantra yang dipakai media untuk merealisasikan tujuan tersebut, dan ada juga bhakti, perasaan hormat, rindu, cinta kasih yang mendalam terhadap mantra tersebut. Nitya karma puja, mantra yang dilaksanakan setiap hari secara rutin, misalnya seperti puja Trisandhya yang dilakukan setiap hari. Sandhya Vandana atau Sandhya Yoposana, yaitu pemujaan yang dilakukan pada setiap pertemuan waktu. Artinya doa dan pemujaan yang dipersembahkan kepada Tuhan pada pertemuan waktu sandhi, malam hari dengan pagi hari, tengah hari, dan pertemuan antara sore hari dengan malam hari. Santoposana harus dilakukan pada saat sandhya yang tepat, agar dapat manfaat yang sebesar-besarnya berupa Brahma Teja, pencerahan Brahman. Karena pada tiap-tiap sandhya tersebut berlalu, kekuatan khusus tersebut dapat memotong rantai samsara masa lalu dan mengubah seluruh situasi masa lalu seseorang, serta memberikan kemurnian dan keberhasilan setiap usaha dan menjadikannya penuh daya serta ketenangan. Yang terakhir ada tantra. Apa itu tantra? Secara umum, tantra dapat diartikan kekuatan suci dalam diri yang membangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Tantra adalah konsep pemujaan Ida Sangyang Widi, di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya, sehingga ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktian. Tantra adalah ilmu pengetahuan kerohanian yang untuk pertama kalinya diajarkan di India 7.000 tahun silam. Tan berasal dari akar kata Sanskerta yang berarti perluasan, dan tra berarti pembebasan. Dengan demikian, tantra merupakan latihan rohani yang mengangkat manusia ke dalam suatu keadaan tidak sempurna menjadi sempurna, dari keadaan kasar menjadi halus, dari kemelekatan menjadi terbebaskan.